Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang ikatan kimia yang kedua setelah ikatan ion kemarin adalah ikatan kovalen. Nah, sebelum membahas ikatan kovalen, di sini akan dibahas lagi tentang lambang dan struktur Lewis yang sebetulnya sudah dipelajari di ikatan ion juga. Ya, karena lambang Lewis juga itu nanti diperlukan untuk memahami ikatan kovalen. Lambang Lewis adalah lambang atom yang disertai dengan elektron valensinya. Ya. Jadi kalau elektron valensinya 1, contoh litium, maka lambang Lewisnya seperti ini. Kemudian misalkan elektron valensinya 5 golongan 5A, maka lambang Lewisnya seperti ini, nitrogen ya. Jadi lambang Lewis itu elektronnya di 4 sisi, atas, bawah, kiri, kanan ya. Nah, lambang Lewis unsur gas mulia atau golongan 8A menunjukkan 8 elektron valensi yang terbagi dalam 4 pasangan. Sedangkan yang unsur lain menunjukkan adanya elektron tunggal ya. Karena kalau 8 itu jadi semuanya berpasangan ya. 2, 2, 2, 2. 4 sisi. Kemudian ada yang disebut dengan aturan oktet, kecenderungan suatu unsur untuk memiliki elektron valensi 8. Ada aturan duplet, ya, kecenderungan untuk memiliki elektron valensi 2. Aturan duplet itu hanya berlaku untuk hidrogen ya yang berusaha memiliki elektron valensi seperti helium, yaitu 2 ya. Jadi duplet itu hanya untuk gas hidrogen saja. Selain gas hidrogen itu adalah oktet atau 8. 1. Pembentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena memiliki elektron yang digunakan bersama. Contoh, ikatan dalam gas hidrogen atau H2. Hidrogen itu memiliki nomor atom 1, konfigurasinya 1. Nah, hidrogen dengan konfigurasi 1 itu akan berusaha duplet atau berusaha memiliki elektron valensi 2. Berarti hidrogen membutuhkan 1 elektron. Nah, H2 itu ikatan antara hidrogen dengan hidrogen. Dua-duanya membutuhkan 1 elektron. Hidrogen yang ini membutuhkan 1 elektron, hidrogen yang satunya lagi membutuhkan 1 elektron. Karena dua-duanya membutuhkan, maka saling menggunakan bersama. Ya, seperti ini. Nah, hidrogen satu dan hidrogen yang satunya lagi itu saling menggunakan elektron bersama-sama ya. Jadi hidrogen yang ini 2 elektronnya, hidrogen yang satunya lagi 2. Karena dua-duanya kekurangan, maka saling menggunakan bersama dan ikatannya disebut dengan ikatan kovalen. Nah, jadi ikatan kovalennya itu adalah ini. Ikatan antara sesama non-logam merupakan ikatan kovalen ya. Jadi ikatan kovalen itu dua-duanya terbentuk dari unsur non-logam. Kalau kemarin ikatan ion itu terbentuknya dari logam dan non-logam ya. Kalau ion itu salah satunya akan melepaskan elektron dan yang satunya lagi membutuhkan elektron. Maka saling yang melepaskan jadi positif, yang membutuhkan jadi negatif. Nah, kalau ikatan kovalen terjadi kepada atom yang dua-duanya atau semuanya membutuhkan elektron ya. Jadi non-logam dengan non-logam. Nah, ikatan kovalen digolongkan menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama berdasarkan pasangan elektron yang digunakan, ada kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, kemudian berdasarkan asal elektron, ada ikatan kovalen murni dan ada ikatan kovalen koordinasi. Yang ketiga, berdasarkan keelektronegatifan, ada kovalen polar dan non-polar ya, itu nanti akan dibahas. Contoh, ikatan antara H dengan Cl ya. Kalau tadi antara H dengan H, sekarang ikatan antara H dengan Cl. H elektron valensinya 1, Cl nomor atomnya 17, konfigurasinya 287, elektron valensinya 7.
H membutuhkan 1 supaya duplet, Cl juga membutuhkan 1 supaya oktet ya 8. Nah, ini antara H dengan Cl maka akan terbentuk ikatan kovalen karena dua-duanya membutuhkan. Kalau ikatan ion salah satunya harus melepaskan. Ya, ini lambang Lewisnya untuk hidrogen ya. Yang ini untuk Cl. Jadi lambang Lewis itu yang ada sebaran elektron valensinya. Nah, ini X dibedakan yang dari Cl ini dengan bulatan hitam. Sebetulnya elektron itu sama ya. Mau elektron dari H, mau elektron dari Cl, sebetulnya itu sama. Cuma ini hanya untuk digunakan untuk membedakan elektron dari H dan dari Cl saja. Padahal sebetulnya sama. Nah, H butuh 1, Cl butuh 1. Tidak mungkin salah satunya melepaskan karena dua-duanya butuh. Maka antara H dengan Cl akan saling memasangkan atau menggunakan bersama pasangan elektronnya. Jadi seperti ini. Cl jadi oktet 8. Nah, ini yang dilingkari. H jadi duplet ya 2. Jadi saling melengkapi. Nah, ikatan kovalennya itu adalah ini, ikatan yang digunakan pasangan elektron yang digunakan bersama ya, itu. Nah, jadi ini ikatan kovalennya. Nah, yang struktur seperti ini disebut struktur Lewis ya. Kemudian struktur Lewis ada struktur ikatan. Nah, ini struktur ikatan. Dalam menggambar struktur ikatan ya, satu pasang elektron ikatan diganti dengan satu ikatan atau satu garis ya. Nah, ini disebutnya struktur ikatan. Kemudian ada rumus molekul. Rumus molekul itu HCl karena hanya satu, Cl-nya satu, HCl ya. Kemudian ada yang disebut dengan pasangan elektron bebas. Dalam struktur Lewis itu, pasangan elektron bebas itu pasangan elektron yang tidak digunakan berikatan atau bebas. Pasangan elektron bebasnya ada 3. Nah, ini 1, 2, 3 ya. Pasangan elektron yang tidak digunakan berikatan. Kemudian ada yang disebut dengan PI atau pasangan elektron ikatan ya. Pasangan elektron ikatan itu pasangan elektron yang digunakan berikatan. Ya, ada satu pasang di sini yaitu ini. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan, nah tadi rumus molekulnya adalah HCl. Kenapa HCl penulisannya bukan CLH? Kalau di ikatan ion itu kan jelas ya, penulisan itu ion positif dulu kemudian negatif, logam kemudian non logam. Nah, kalau di sini kan tidak ada positif negatif ya, tidak ada logam non logam karena dua-duanya non logam. Gimana urutannya? Nah, untuk menuliskan rumus molekul itu berdasarkan ke elektronegatifan ya. Jadi yang elektronegatif, yang lebih elektronegatif itu di sebelah kanannya. Nah, ini urutan ke elektronegatifannya. Nah, antara H dengan Cl ya, lebih elektronegatif Cl dan H lebih elektropositif ya. Jadi H dulu kemudian Cl urutannya. Contoh yang kedua, ikatan antara H dengan O. O8 nomor atomnya konfigurasinya 26 ya. H lambang Lewisnya seperti ini, O6 ya. Seperti ini, 6 itu. Ada 2 yang tidak berpasangan. Kemudian H berikatan dengan O. Saling menggunakan bersama karena dua-duanya kekurangan ya. Tapi perbedaannya dengan yang tadi, perhatikan kalau yang tadi H antara H dengan CLH membutuhkan 1, Cl juga membutuhkan 1. Kalau di sini H membutuhkan 1, tapi O membutuhkan 2. Nah, kemudian misalkan dipasangkan saling menggunakan bersama. Nah, kalau H sudah duplet atau 2 ya. Tapi kalau O baru 7. 7 juga menggunakan 1 dari H. Nah, jadi antara H dengan O, ya supaya O-nya oktet, maka H-nya harus ada 2. Seperti ini. Nah, dipasangkan lagi. Sekarang O jadi oktet ya. H masing-masing duplet, O jadi oktet 8. Jadi antara H dengan O berikatan, O-nya 1, H-nya 2 perbandingannya. Ini struktur Lewisnya, kemudian struktur ikatannya posisinya sama dengan struktur Lewis, cuma ikatan kovalennya diganti dengan garis ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ikatannya antara H
dengan O. Ini disebut struktur ikatan. Kemudian PEB atau pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebasnya ada 2 pasang. Nah, ini 1, 2. Yang cara ngitungnya pasangan itu kan 2. Jadi bukan 1, 2, 3, 4 ya, tapi 2 pasang PEB-nya. PI-nya juga 2 pasang ya. Karena ini yang digunakan berikatannya 2 pasang. Nah, rumus molekulnya, penulisannya apakah H2O atau OH2? Nah, urutannya tadi antara H dengan O, yang lebih dulu ditulis adalah H. Ya, H-nya ada 2, maka penulisannya H2O. Dalam menulis rumus molekul, H-nya 2 itu angka 2-nya kecil, yaitu disebut angka indeks ya. Jadi nulisnya H2O. O-nya ada 1, angka 1 tidak perlu ditulis. Jadi H2O itu terdiri dari 2H dan 1 O. Tugas 1. Nah, ini tugas pertama yang harus dikerjakan. Tentukan struktur Lewis seperti contoh tadi, struktur ikatan, rumus molekul, jumlah PEB, dan jumlah PI dari ikatan antara C dengan BR, P dengan Cl, N dengan H, Cl dengan O, Cl dengan F ya. Jadi caranya seperti contoh yang tadi. Nah, ini tugas yang pertamanya. Ya. Berikutnya jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan berikatan. Ada 3 jenis. Yang pertama ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal itu ikatan kovalen yang hanya melibatkan sepasang atau satu pasang elektron ikatan. Contoh. Nah, ini contohnya H2O tadi. Nah, ini disebut ikatan kovalen tunggal karena menggunakan dalam posisi yang sama itu satu pasang ikatannya ini ya. Nah, ini tunggal. Satu garis itu tunggal. Ini juga tunggal. Jadi bukan berarti di sini tunggal-tunggal jadi 2 ya, karena satu posisi itu, satu garis itu disebut tunggal ya. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen yang melibatkan 2 pasang elektron ikatan. Contohnya adalah ikatan dalam O2 atau dalam gas oksigen. O memiliki elektron valensi 6 ya. Nomor atomnya 8, konfigurasinya 26, elektron valensinya 6. O2 itu ikatan antara O dengan O. Dua-duanya kekurangan 2. Oke. Nah, ini cara menuliskan lambang Lewis. O itu 6 elektron valensi. O yang satu juga 6 elektron valensinya ya. Saya bedakan lagi si elektronnya. Kemudian dipasangkan. Nah, seperti ini. Kita hitung lagi elektron valensinya setelah dipasangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kanan juga 7. Masih kurang ya. Karena harus oktet. Ya. Nah, ciri kurang itu gampang sebetulnya. Ada elektron yang tidak berpasangan. Kemudian pindahkan elektron yang tidak berpasangan ini. Ya. Ya, sini. Ini juga ke sini. Perhatikan, sekarang hitung lagi. Jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kiri juga 8. Ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah oktet dua-duanya. Nah, perbedaannya dengan yang H2O tadi, kalau yang H2O digunakan berikatannya itu hanya sepasang, kalau ini 2 pasang. Ya, nah ini 1 pasang, 2 pasang yang digunakan berikatannya. 1 pasang itu tandanya 1 garis struktur ikatannya. Ya. 1 garis, nah ini 1 pasang lagi, jadi 1 garis, jadi 2 garis antara O dengan O ini. Nah, ini yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Berikutnya ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen yang melibatkan 3 pasang elektron ikatan. Contoh ikatan dalam N2 ya. N nomor atomnya 7, 2, 5. N itu kurang 3 elektron ya supaya oktet. Jadi ada 5 seperti ini. Nah, N yang satunya lagi 5. Dua-duanya kekurangan 3. Kemudian misalkan dipasangkan. Jadi seperti ini. Saling menggunakan bersama atau ikatan kovalen. Nah, kalau yang hanya satu yang dipasangkannya itu tidak akan oktet ya, baru 6. Kemudian pindahkan satu lagi yang tidak berpasangan. Tuh. Jadi rangkap 2. Hitung lagi. 4, 5, 6, 7. Jadi masih belum oktet. Pindahkan lagi, pasangkan lagi.
Tuh. Jadi sekarang sudah oktet. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sama 8. Nah, ikatan antara N dengan N ini, dalam yang ikatan kovalen yang digunakannya, atau pasangan elektron yang digunakannya itu 3 pasang. Ya, berarti ikatannya, satu pasang itu satu garis, ada 3, berarti 3 garis, atau yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Tugas yang kedua. Gambar struktur Lewis dan ikatan dari CO2, C2H4, dan dari HCN. Ya. Jadi ini soal ini, kalau tugas 1 tadi semuanya ikatannya tunggal, tapi kalau tugas yang kedua itu ada 3 kemungkinan, bisa ikatan tunggal, bisa ikatan kovalen rangkap 2, bisa ikatan kovalen rangkap 3. Oke, untuk contoh saya jelaskan saja untuk yang nomor satunya ya, nanti nomor 2 dan 3 caranya sama. Nomor 1 itu CO2. Diketahui nomor atom C 6O8. 2, 4, O2, 6 ya. Ini sudah ada rumus molekulnya CO2 ya. Berarti CO2 itu C di tengah ya. Elektron valensinya 4 berikatan dengan O sebanyak 2. Elektron valensinya 6, tapi O-nya ada 2. Nah, ini O-nya ada 2. Nah, dipasangkan. Tapi harus oktet baik C dan O-nya. Oke. Pasangkan lagi, yang di tengah itu C ya. Karena C-nya 1, O-nya 2. Nah, kemudian hitung O. Ini pasti tidak oktet. Karena ada satu yang tidak berpasangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 7. Sedangkan C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi belum ada yang oktet. Nah, tinggal pindahkan. Dipasangkan satu dari O dan satu dari C. Ini yang dari C, kemudian ini yang dari O. Dipasangkannya harus C dan O dulu. Nah, ini. Sekarang O yang ini sudah oktet 8 tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi C-nya belum dan O yang ini juga belum. Pindahkan yang ini yang tidak berpasangan ke sini dengan C yang tidak berpasangan juga. Nah, oke, sekarang semuanya 8. Kita hitung dulu yang C ini. C sudah 8. 4, 4. O juga 8. Nah, ini perhitungannya. Nah, ini C8. Elektronnya O8. O yang satu lagi 8. Masing-masing ikatan antara C dengan O-nya itu 2 pasang. Berarti ikatannya rangkap 2 antara C dengan O-nya. Jadi dalam CO2 itu gas karbon dioksida, ya udara yang kita lepaskan dalam pernapasan, hasil pernapasan itu struktur ikatannya seperti ini. Nah, ini contoh cara mengerjakan tugas yang kedua yang nomor satunya. Berikutnya ada ikatan kovalen koordinasi. Contoh, ini NH3. Ini BCl3. Dalam NH3 itu ada satu pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan dalam BCl3 ya B belum oktet seperti ini ya. Kemudian dipasangkan antara bersenyawa antara NH3 dengan BCl3 sehingga B sekarang jadi oktet ini ya. Nah, ini B jadi oktet. Tapi ada perbedaan ikatan kovalen antara N dengan B dengan ikatan kovalen yang lain. Perbedaannya adalah pasangan elektron yang digunakan berikatan antara N dengan B itu hanya berasal dari N saja. B tidak ikut menyumbang. Nah, ini hanya dari N saja tadi kan prosesnya. Nah, ini tadi prosesnya saya ulangi. Nah, ini hanya dari N. Tapi B ikut menggunakan. Beda dengan ini misalkan. Nah, kalau ini makanya dibedakan warnanya. Ini ikatan B dengan Cl, B nyumbang 1, B nyumbang 1, Cl juga nyumbang 1. Ikatan antara N dengan H masing-masing menyumbang 1. Tapi ikatan antara N dengan B, pasangan elektronnya hanya dari N saja, B tidak nyumbang. Nah, ini yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Jadi ikatan kovalen koordinasinya itu ini.
Jadi ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersamanya berasal dari satu atom saja, ya, atau satu pihak, salah satu pihak. Nah, untuk menuliskan struktur ikatannya berbeda. Nah, ini NH3 seperti ini, ya. Tadi udah dijelaskan, ini ikatan kovalen tunggal. Ini BCl3 juga sama. Nah, tapi yang ini antara N dengan B-nya ikatan kovalen koordinasi. Untuk menuliskan ikatan kovalen koordinasi itu dengan garis tanda panah, ya. Nah, ini berarti menunjukkan ikatan kovalen koordinasi dengan arah panah menuju ke atom yang tidak, atom yang disumbangkan, yang nyumbang ke yang disumbangkan. Yang nyumbang itu kan hanya N, jadi arah panahnya dari N menuju B, ya. Kalau yang dituliskan B menuju N itu salah, ya, karena elektronnya dari N. Ya, jadi tanda panah ini menunjukkan adanya ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini. Oke, sekarang pengayaan langkah-langkah menuliskan struktur Lewis, ya. Jadi sebetulnya untuk menggambar struktur Lewis seperti yang tadi bisa dengan metode coba-coba, ya. Kalau coba-coba berhasil, ya itu asalkan betul itu tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan sulit, maka ada langkah-langkahnya, ya. Tapi kalau nanti sudah mengerti tidak perlu menggunakan langkah yang ini. Langkah yang pertama ini hitung jumlah elektron valensi dari semua atom dalam molekul. Ini yang kedua. Gambar kerangka molekul yang masuk akal, berikan masing-masing sepasang elektron untuk setiap ikatan, sisa elektron digunakan untuk membuat semua atom terminal mencapai oktet. Yang kelima, tambahkan sisa elektron jika ada kepada atom pusat. Yang keenam, apabila atom pusat belum oktet, tarik pasangan elektron bebas dari atom terminal untuk membentuk ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 dengan atom pusat. 7, bedakan elektron-elektron dari setiap atom dalam molekul. Nah, catatan. Umumnya ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 hanya dibentuk oleh unsur karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang atau sulfur, ya, CNOPS umumnya. Kemudian atom pusat, nah tadi ada istilah atom pusat dan atom terminal. Atom pusat adalah atom yang terikat kepada 2 atau lebih atom lainnya. Sedangkan atom terminal hanya terikat pada satu atom lainnya. Biasanya atom pusat itu ada di tengah, ya. Selain atom pusat itu atom terminal. Atom terminal itu hanya terikat pada satu atom, ya. Contoh, ya, kita gunakan langkah-langkah yang tadi. Tentukan struktur Lewis dari SO3. Nomor atom O8, S16, ya. Oke, kita pakai langkah-langkah. Tadi yang pertama, langkahnya adalah hitung jumlah elektron valensi dari semua atom dalam molekul. Dalam SO3 ada S, ada O. S nomor atomnya 16, 2, 8, 6. Kekurangan 2, O nomor atomnya 8, 2, 6 juga kurang 2. Nah, hitung jumlah elektron valensi dari semua atom. Semua atom dalam SO3 itu ada 4. 1 dari S, 3 dari O. Nah, maka karena S-nya 1 kali elektron valensi S. 1 kali 6, 6. O-nya ada 3, ya. 3 dikali elektron valensi O, 6. 3 kali 6, 18. Jumlahkan 6 tambah 18, 24. Nah, jadi langkah pertama ini contohnya adalah seperti ini. Menentukan atau menghitung jumlah elektron valensi dari semua atom. Ya, O-nya ada 3, maka elektron valensi O dikali 3. Langkah berikutnya ini gambar kerangka molekul yang masuk akal. Yang masuk akal itu, misalkan ini yang ditanyakannya SO3. Masuk akal itu yang menjadi atom pusatnya itu adalah S. Kemudian O atom terminal. Nah, ini kerangka molekul yang masuk akal, ya, karena S-nya 1. Berikutnya, langkah berikutnya tadi, yang ketiga ini, berikan masing-masing sepasang elektron untuk setiap ikatan. Sepasang itu 2 elektron. Ya, elektron valensinya semuanya 24. Berikan masing-masing setiap sepasang elektron untuk setiap ikatan. Setiap ikatan itu yang ini 1, kemudian 2. Nah, ini antara S dengan O, antara S dengan O, sepasang. Sepasang. Jadi sudah 3 pasang yang digunakan berikatan, ya. Semuanya totalnya 24. Ini sudah digunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah berikutnya, sisa elektron digunakan untuk membuat semua atom terminal mencapai oktet. Atom terminalnya adalah O. Sisa elektronnya berapa? Ya, tinggal hitung saja. 24 sudah digunakan 6, ya. Jadi sisanya 18. Nah, 18 itu digunakan untuk membuat semua atom O mencapai oktet. 18 itu. Oke. Nah, ini 1 yang 18, ya. Ini 2, 1 pasang, ya.
2, satu pasang lagi, ini sudah digunakan 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, jadi 18 tadi sisanya sudah digunakan semuanya. Jadi O itu atom terminal ya, O-nya sudah oktet semuanya ini. Sudah 8. Oke. Langkah berikutnya, tambahkan sisa elektron jika masih ada kepada atom pusat. Nah, karena di sini sudah tidak ada sisa elektron, ya kenapa tidak ada sisa? Coba saja hitung semua elektron di sini. Ada 24, tidak ada sisa lagi. Ya, jadi kita tidak bisa menambahkan 2 elektron di S ya, walaupun S belum oktet. Coba tidak bisa menambahkan 2 di sini. Dari mana 2 elektronnya? Karena semua elektron sudah digunakan. Maka langkah yang ini dilewat ya. Tapi kalau masih ada sisa bisa ditambahkan di sini. Karena tidak ada, maka dilewat langkahnya berikutnya. Apabila atom pusat belum oktet, tarik pasangan elektron bebas dari atom terminal untuk membentuk ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 dengan atom pusat. Nah, atom pusatnya S belum oktet, baru 6. Tarik sepasang elektron ikatan, karena ini semua ikatannya sama dengan O, jadi dari mana saja. Tarik sepasang ya, dari atom O. Oke, tarik itu artinya pindahkan, ini contohnya. Nah, ini dipindahkan dari sini. Mau dari mana saja sebetulnya. Membentuk ikatan rangkap 2. Sekarang S-nya atau atom pusatnya sudah oktet. Nah, ini udah 8, ada ikatan rangkap 2 ya. O-nya semuanya oktet. Bahkan yang dipindahkan tadi, oh ini juga oktet nih, ini nih. Nah, 8 pas ya. Kemudian langkah berikutnya, bedakan elektron-elektron dari setiap atom dalam molekul. Kenapa harus dibedakan? Supaya kita tahu apakah dalam molekul tersebut ada ikatan kovalen koordinasinya atau tidak. Gimana cara membedakannya? Untuk membedakannya mudah ya. Kita fokusnya ke atom pusat S memiliki elektron valensi 6. Elektron valensi 6 itu mana saja? Oke, 6 itu pasti yang pertama ini. Nah, ini pasti dari S. Kenapa ini dari S? Karena O juga 6. Nah, ini sudah pasti ini dari O semuanya. Berarti ini milik S saja. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini pasti dari S juga ya, karena O juga 6 ini. Nah, kalau ini dari O. Kemudian ini pasti ini dari S. Sekarang semua bisa dibedakan semuanya ya. Apakah ada ikatan kovalen koordinasi? Tidak. Ada. Ya, ikatan kovalen koordinasi itu ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan berasal dari satu atom saja. Nah, ikatan kovalen koordinasinya adalah ini. Kenapa ini ikatan kovalen koordinasi? Karena ini digunakan oleh S dan O tapi hanya berasal dari S ya, makanya perlu dibedakan. Nah, ini juga sama, ikatan kovalen koordinasi. Kalau ini bukan. Kenapa bukan? Karena S dan O masing-masing nyumbang 2 ya. Nah, maka struktur ikatannya seperti ini. Oke, nah ini rangkap 2 ya, 2 pasang. Ini ikatan kovalen koordinasi arah panahnya dengan arahnya dari S ke O. Ini juga sama dari S ke O. Nah, ini untuk membedakan si elektron valensi itu bisa dengan warna ya, dengan pensil berwarna ataupun dengan tanda X atau dengan tanda segitiga atau dengan tanda bintang, bebas ya. Itu hanya untuk membedakan saja. Jadi struktur ikatannya seperti ini, SO3 itu. Tugas yang ketiga, tadi jadi udah ada tugas 1, 2, dan sekarang tugas yang ketiga. Gambar struktur Lewis dan struktur ikatan. Dan tunjukkan jika ada ikatan kovalen koordinasi dari SO2. Nah, kalau tadi kan SO3, sekarang ini SO2, H2SO4, PCl3, dan HNO3. Nah, apakah harus menggunakan langkah-langkah atau tidak? Bebas ya. Jadi yang pertama coba dulu metode coba-coba. Kalau sulit ya gunakan langkah-langkah. Nah, ini sudah diketahui nomor atomnya. Ini tugas yang ketiga. Oke, sifat senyawa kovalen. Jadi, senyawa kovalen itu adalah senyawa yang berikatan kovalen. Kalau senyawa ion kemarin, senyawa yang berikatan ion. Ya, bedanya ikatan kovalen dan ion. Kalau ion itu proses pembentukannya serah terima elektron, jadi yang satu
kelebihan elektron sehingga melepaskan jadi ion positif, yang satu kekurangan sehingga menangkap elektron jadi negatif, tarik-menarik jadi senyawa atau ikatan ion. Kalau kovalen terbentuk dari dua unsur atau lebih yang sama-sama kekurangan elektron valensi sehingga menggunakan elektron bersama-sama supaya mencapai oktet atau duplet hidrogen ya. Nah, sifat senyawa kovalen 1, dalam keadaan padat, cair dan gas ya. Senyawa kovalen tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tetapi beberapa senyawa kovalen polar seperti HCl dapat menghantarkan arus listrik jika dilarutkan dalam air ya. Tapi kalau tidak dilarutkan dalam air, tidak dapat menghantarkan arus listrik pada keadaan padat, cair atau gas. Kalau senyawa ion hanya satu fase yaitu padat saja, tidak ada senyawa ion yang berbentuk cair atau gas ya pada keadaan normalnya. Yang kedua, pada umumnya tidak larut senyawa kovalen tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut non-polar. Senyawa kovalen polar dapat larut dalam air. Nanti itu akan dibahas di pertemuan berikutnya di kepolaran ikatan kovalen ya. Yang ketiga, pada umumnya mempunyai titik leleh dan titik didih yang rendah. Maksud rendah di sini adalah jika dibandingkan dengan senyawa ion ya, karena salah satu sifat senyawa ion titik didih dan titik lelehnya tinggi. Nah, ini perbandingan sifat senyawa ion dengan kovalen. Titik didih senyawa ion itu tinggi, senyawa kovalen itu rendah. Kalau daya hantar listrik lelehan, ion itu menghantarkan, kalau senyawa kovalen tidak menghantarkan. Kelarutan dalam air umumnya larut ion, kalau kovalen umumnya tidak larut. Kelarutan dalam pelarut nonpolar umumnya tidak larut untuk ion, senyawa kovalen umumnya larutnya. Polar nonpolar itu nanti akan dibahas. Nah, pertemuan kali ini ya cukup sampai sifat senyawa kovalen. Tugas yang 1, 2, 3 tadi dikerjakan ya, nanti diupload di web pembelajaran. Pertemuan berikutnya masih tentang ikatan kimia, yaitu ikatan logam dan kepolaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.